Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib Abdullah bin Hasan bin Tahir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidis salihin ila yaumiddin amin. Qala faslun wa alayka rahimakallah bit taubati as-sadiqatin nasuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lallahu afrahu bi taubatit taibi min ad-dham'an al-warid wa min al-'agim al-walid wa min ad-dhal al-wajid faman taba ila Allah taubatan nasuha ansallahu hafizahu wa jawarihahu wa biga al-ardi kullaha khatayahu wa dhunubah. A'lam anna taubata hiya nadam ala kulli fi'lin aw tarkin aw harakatin aw sukunin aw fawati nafasin aw lahzatin aw khatratin fata'abathan wa anta taqdir ala sarfi fima yuqarribuka ila rabbik wa yuballighuka ridah nadaman yahmiluka ala al-iqla' fil hal wal azm ala adamil wugu' fi mithlihi fil istiqbal wa yujibu talafi bil qada'i in kana min qabili tarkil ma'murat وبالأداء والاستحلال إن كان من التبعات والاشتغال بالاستغفار مع ذلك والمكفرات وهي واجبة فورا في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات ومندوبة ومطلوبة في غيرهما من ترك المندوبات وارتكاب المكروهات وتضييع الأوقات في المباحات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Majlis Rawhah Waqaf Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dan juga Majlis As-Sirah An-Nabawiyah setiap Sabtu sore yang kita adakan di dalam pembacaan kitab Al-Majmu' karya Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir. Dalam keadaan semacam ini masih kita tetap mengkaji dengan online semacam ini, masih belum memungkinkan untuk bertatap muka, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala musibah yang menimpa kaum muslimin sehingga Allah kumpulkan kita lagi bersama-sama bisa mengkaji ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bertatap muka lagi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini dibahas oleh Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir di dalam kitabnya Al-Majmu' tentang taubah. Apa itu taubah? Taubah adalah kita kembali kepada Allah dengan mengakui kesalahan, kekurangan kita, penuh dengan penyesalan untuk memperbaiki diri, menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Taubah sangat dianjurkan oleh Allah Ta'ala, diajak kita untuk bertaubah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya, sehingga di dalam suatu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu afrahu bi taubatit taib min adh-dham'an al-warid." Sesungguhnya Allah sangat bergembira, sangat gembira, bahkan kegembiraannya lebih daripada kegembiraan seorang yang kehausan hampir mati karena dahaga ketika dia menemukan air. Kegembiraan Allah lebih besar daripada orang itu. Kegembiraan Allah karena apa? Dengan taubat seorang hamba kepadanya. Itu kegembiraan Allah dengan taubat seorang hamba kepadanya, kembalinya seorang hamba kepadanya. Itu kegembiraan Allah lebih besar, diibaratkan di sini oleh Nabi Muhammad seperti orang yang kehausan, hampir mati karena dahaga, kemudian dia menemukan air yang jernih yang bisa diminum. Kembali lagi nyawanya. Bagaimana itu kegembiraannya? Bagaimana kebahagiaannya? Sampai Nabi SAW bilang, bahkan lebih gembira daripada seorang yang mandul tiba-tiba dapat kabar positif hamil. Gimana kegembiraannya? Ya, seperti orang yang kehilangan barangnya, dia udah pusing cari di mana, tiba-tiba dia menemukan, gembira yang luar biasa. Nah, Nabi SAW bilang, Allah dengan taubat hambanya kepadanya lebih gembira daripada itu semua yang tadi disebutkan. Sampai Nabi SAW dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim fi sahihihima, itu Nabi menceritakan, diibaratkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti seorang laki-laki yang melakukan perjalanan di tengah padang pasir. Kita kalau bayangkan padang pasir yang luas, sampai akhir batas pandangan kita yang ada cuma padang pasir, nggak ada air, kering kerontang, terik matahari. Seorang laki-laki ini melakukan perjalanan semacam itu sendirian. Yang dia punya cuma onta
dengan perbekalannya, airnya semuanya ada di onta, di atas onta, makanannya, perbekalannya. Ketika dia lagi istirahat, rebahan, dia ikat ontanya, tahu-tahu bangun dari tidurnya, dapetin ontanya udah nggak ada, hilang. Coba bayangin, kalau kita di posisi semacam itu bagaimana? Di tengah padang pasir, sendirian, di bawah terik, onta dan perbekalan kita di situ hilang. Stres. Wah, stres habis-habisan. Mungkin kalau bisa, Allah yahfad, kena serangan jantung karena kagetnya, dia bakal mati. Saking kagetnya di posisi itu. Ketika dia di tengah padang pasir sendirian, satu-satunya tumpuannya onta dan perbekalannya di situ, hilang tuh onta. Dia pusing. Dia keliling cari ke kanan kiri, kemana, noroh ke kanan kiri, nggak dapat. Dia cari ke tempat yang tinggi, menoleh dari tempat tinggi kanan kiri mencari ontanya, dia nggak dapat. Putus asa, dahaga mulai menghantuinya, keringat, keletihan, sampai dia udah yakin, saya udah binasa, nggak ada yang menolong saya, sendirian, ontanya hilang, sampai dia berbaring udah pasrah, tinggal menunggu kematian dengan segala kegundahannya. Ketika dia berbaring, dia memejamkan matanya menunggu kematian, tahu-tahu dia dengar suara, membuka dia matanya, dia dapat ontanya udah kembali. Gimana kegembiraannya? Nabi SAW mengatakan, itu orang gembira luar biasa, dia berjingkrak saking gembiranya, sampai dia bilang, Nabi bilang fi Sahih Bukhari, saking gembiranya dia sampai salah ngomong. Dia bilang, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Ada sampai begitu dia gembira, salah ngomong, sampai kayak begitu. Nah, Nabi SAW bilang, wallah afrah bitaubat abdihi min hadha ar-rajul. Nabi SAW bilang, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada orang tersebut ketika menemukan ontanya. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku, orang yang punya iman, orang yang punya akal sehat, pastinya dia malu di hadapan Tuhan yang agung semacam ini. Bagaimana dia nggak malu? Saya bikin salah kepada seseorang, saya bikin salah kepada seseorang, ya, harusnya, ya, ketika saya bikin salah, yang jual mahal itu ya orang itu, karena saya yang salah, ya, dia harusnya bakal bilang, lo salah, lo datang ke gue sini, itu juga kalau gue maafin. Tapi ini enggak, kita bikin salah, Allah kasih kita nikmat yang enggak terhitung dan enggak ternilai harganya. Kita bisa hidup, kita menghirup oksigen, kita bisa minum, semuanya ini gratis dari Allah. Allah kasih kita penglihatan, bisa melihat. Allah kasih kita pendengaran, kita bisa mendengar. Allah kasih segalanya, fasilitas bakal kita. Cuman kita gunakan apa yang Allah kasih untuk maksiat. Allah kasih kita mata, nih mata dikasih oleh Allah untuk lihat Al-Quran, untuk memandang kedua orang tua kita, untuk melihat kerajaan Allah dengan mengambil pelajaran. Allah kasih kita mata untuk itu. Namun kita gunakan ini mata untuk apa? Untuk ngintip, melihat yang haram, melihat wanita yang bukan mahramnya kita, untuk melihat cacatnya orang, kekurangan orang untuk kita sebar. Kita gunakan untuk berperang kepada Allah. Hal ini seharusnya bagi orang yang punya akal sehat nggak patut. Orang yang punya akal sehat, punya hati, punya perasaan, punya kehormatan, dia nggak bakal sudi melakukan hal kayak begitu. Dia berkhianat kepada sosok yang memberikan segalanya kepada dia. Tapi inilah kita manusia. Kita manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, kita bikin itu. Harusnya setelah kita bikin itu kita malu, kita menyesal, ya. Tapi enggak, lihat. Terkadang kita menyombongkan diri, kita enggak peduli. Tapi yang luar biasa, Tuhan yang agung ini, dia yang minta kita, ayo lu balik, sini yuk. Kamu kemari, aku maafkan dosa-dosamu. Sampai Allah gembira kalau kita balik. Subhanallah. Harusnya orang yang berakal malu kepada Allah ketika dapetin sikapnya Allah kayak begini kepada para pendosa. Ketika dia menyadari sikap Allah, ya, kebaikan Allah, rahmat Allah kepada para pendosa semacam ini, harusnya kesadaran semacam ini akan menghalangi dia untuk melanggar perintah Allah. Malu dan akan jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun ada apa dengan kita? Ada apa dengan hati kita? Ada apa dengan akal kita? Ada apa? Kita nggak menghargai anugerah Allah, nggak menghargai pemberian Allah, sampai kita gunakan kenikmatan di dalam kemaksiatan. Tetapi di atas itu semua Allah masih membuka pintu taubatnya. Kembali kepadaku, aku ampuni. Bahkan yang lebih dari itu, nggak cuma sekedar diampuni. Bagi mereka orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam bertaubat, Allah gembira. Dosa-dosanya, kesalahannya diampuni, dimaafkan. Bahkan lebih dari itu kesalahan yang banyak, kita tahu dosa kita lebih banyak dari ketaatan kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam taat, bagi mereka orang-orang yang sungguh-sungguh dalam bertobat, itu kesalahan yang sangat banyak, bukan cuma dihapus, nggak dihapus sama Allah, tapi dirubah tuh kesalahan yang sangat banyak itu, lebih banyak dari ketaatan, dirubah oleh Allah, ya, yang tadinya hitam dirubah jadi putih, jadi emas, jadi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak kesalahan yang kita lakukan nggak cuma dihapus, tetapi sebanyak itu juga tuh kesalahan dirubah jadi pahala oleh Allah bakal kita. Subhanallah. Itu dalam suatu hadis Nabi SAW bilang tentang orang-orang yang hadir majlis, dan ketika hadir majlis dia bertobat kepada Allah, bertekad untuk berbuat baik, sungguh-sungguh menjadi lebih baik. Allah mengatakan, malaikat mengatakan kepada orang-orang, angumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Bangunlah kamu dari majlis kamu, sesungguhnya dosa-dosa kamu telah dirubah oleh Allah menjadi kebaikan untuk kamu. Inilah anugerah Allah, karunia Allah untuk orang-orang yang pendosa. Bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Sampai di dalam hadis disebut di sini, faman taba ilallah taubatan nasuha. Orang yang bertobat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya, taubat yang sebenarnya, taubatan nasuha. Nanti akan kita bahas apa itu taubatan nasuha. Maka niscaya Allah akan bukan hanya sekedar menghapus, dihapus itu dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang bagi mereka yang betul-betul sungguh-sungguh, seperti tadi saya katakan, dirubah jadi pahala. Terus para pencatat itu malaikat, dibikin malaikat lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa ingatan atas dosa-dosa kita itu para malaikat. Bahkan ini anggota badan yang kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bilang, wa nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak di hari kiamat tuh mulut kita ditutup oleh Allah, anggota badan kita yang akan bersaksi, berbicara di hadapan Allah. Qalu lima syahidtum alaina qalu antagana Allahu alladzi antaga kulla syai. Kita hari kiamat saat itu bilang sama kulit kita, kenapa engkau bersaksi di hadapan Allah yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka? Maka kulit kita, badan kita, anggota badan kita mengatakan, Allah yang membuat kita berbicara untuk bersaksi di hadapan Allah, kesaksian yang benar. Inilah, semua bakal bersaksi. Tetapi bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, anggota badannya dijadikan oleh Allah lupa dengan kemaksiatan yang dulu pernah dia lakukan, ganjaran dari Allah karena taubatnya yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nih, bumi tempat dia berpijak tatkala dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi tempat dia berpijak tatkala dia melakukan kemaksiatan Allah kepada Allah, kelak dia akan bersaksi di hadapan Allah. Fulan bin fulan jam sekian, tanggal sekian bikin maksiat di tempat ini, dia bakal bersaksi. Itulah yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yauma idzin tuhadditsu akhbarha. Di hari kiamat bumi akan bersaksi, menceritakan tentang apa yang terjadi di atasnya. Nabi bilang, tahukah kalian apa kesaksian bumi saat itu? Bumi akan bersaksi di hadapan Allah, fulan bin fulan, tanggal sekian, hari sekian, jam sekian dia melakukan kemaksiatan di atas aku, kemaksiatan berupa ini dan itu. Na'udzubillah. Tetapi bagi orang yang bertobat kepada Allah taubatan nasuha, bukan hanya diampuni, Allah jadikan bumi pun lupa akan itu semua. Dihapuskan tuh ingatannya, betul-betul disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dosa-dosa diampuni oleh Allah, derajat diangkat oleh Allah, anugerah diberikan oleh Allah, dan orang yang berakal sehat, berhati suci, punya perasaan, punya kehormatan, pasti akan malu kepada Allah ketika menyadari betapa besar karunia Allah, betapa besar kasih sayang Allah, betapa mulia dan bijaksana Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Betapa Allah senang dengan taubat hambanya, pasti dia akan malu kepada Allah. Pasti dia akan jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan akal kita dibuka oleh Allah, hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bisa menyadari betapa besar anugerah dan karunia Allah, sehingga kita malu kepada Allah dan jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Subhanallah. Ya, sungguh istimewa Tuhan yang agung ini. Kita bikin salah, tapi ketika kita bertobat bukan cuma dimaafin, Allah cinta sama kita. Allah Ta'ala bilang bahwasanya fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat kepadanya. Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Subhanallah. Dia tadi bikin salah, tetapi ketika dia bertobat, berubah. Allah cinta kepada Tuhan hamba. Subhanallah. Subhanallah. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, tidakkah kita jatuh cinta kepada Tuhan yang agung ini, Tuhan yang mulia ini, Tuhan yang bijaksana ini? Ya Rabb, mudah-mudahan Allah sucikan kita dari segala penyakit hati, dari segala kelalaian, dari segala dosa. Ya Rabbal Alamin, kita ini berpaling dari Allah, kita tutup mata kita dan hati kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita mau membuka mata kita, hati kita, kita akan dapati Allah Subhanahu wa Ta'ala nampak dengan nyata dengan segala anugerahnya kepada sekalian hambanya. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah bukakan mata hati kita, Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, yang cinta kepadanya, yang senantiasa bertaubat kepadanya. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.